Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah bimbingan konseling jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5C. Berikut nama-nama kelompoknya, yakni ada Siti Adawiyah, Minhatun Nazibah, Rifki Muhammad Novalis, dan dengan saya sendiri, yakni Deni Sisnawati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan sedikit menyampaikan tentang pengertian bimbingan karir, tujuan bimbingan karir, dasar-dasar bimbingan karir, kemudian ada prinsip-prinsip bimbingan karir. Langsung saja ke pengertian bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, atau masyarakat. Ada pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir yakni salah satu upaya pendidikan melalui pendekatan pribadi dalam membantu individu untuk mencapai kompetisi yang diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah karir. Dijelaskan pengertian bimbingan karir menurut para ahli. Menurut Donald, pada tahun 1984 pada halaman 6, berpendapat bahwa suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan kesatuan dan gambaran diri serta perannya dalam dunia kerja. Kemudian ada menurut Koni Semiawan pada tahun 1996 pada halaman 3, yakni pelayanan bantuan terhadap keseluruhan populasi dalam perwujudan hidupnya sebagai pernyataan bermakna daripada kualitas individualnya dalam keseimbangan interaksi dengan masyarakat di mana ia hidup yang terus-menerus berubah. Kemudian ada menurut Rohman Natawijaya pada tahun 1980 berpendapat bahwa proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran diri pribadinya dan dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri dengan dunia kerja itu dan pada akhirnya dapat memilih, menyiapkan diri, memasuki dan membina karir dalam bidang pekerjaan. Dan yang terakhir ada menurut Munandi pada tahun 1998 pada halaman 1, yakni berpendapat bahwa kegiatan dan pelayanan bantuan kepada para siswa dengan tujuan agar mereka memperoleh pemahaman dunia kerja dan akhirnya mereka mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Konsep bimbingan karir. Konsep bimbingan karir ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu para siswa, yakni memahami dirinya sendiri, memahami dunia kerja, memahami mengembangkan rencana dan kemampuan menentukan keputusan yang bermakna bagi masa depannya sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan kepribadian serta faktor-faktor yang dapat mendukung kemajuan dirinya seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat atau ada lagi yang lainnya. Ada tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir yakni membantu siswa dalam proses pemahaman diri, pemahaman nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan, dan cara mengatasinya, serta perencanaan masa depan. Nah, untuk apa sih adanya tujuan ini? Tujuan ini nanti akan terwujud apabila sekolah-sekolah memiliki kemampuan untuk dapat menghasilkan output yang mampu melihat sumber daya lingkungannya dan melibatkan diri dalam masyarakat. Tujuan bimbingan karir ada juga dasar-dasar pelaksanaan bimbingan karir. Biasanya, bimbingan karir di sekolah memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk dilaksanakan dalam upaya membantu siswa untuk merencanakan karirnya. Nah, dengan demikian, landasan dasar dilaksanakannya bimbingan karir tersebut supaya para siswa dapat menyesuaikan diri terhadap keanekaragaman dan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja dan mampu mengatasi masalah yang dilibatkan oleh perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Ada prinsip-prinsip bimbingan karir. Selain mempunyai tujuan, bimbingan karir juga harus memiliki prinsip, yakni yang pertama, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah harus didasarkan kepada hasil penelusuran yang cermat
terhadap kemampuan dan minat siswa serta pola dan jenis karir dalam masyarakat. Yang kedua, pemilihan dan penentuan jenis bidang karir didasarkan kepada keputusan siswa itu sendiri melalui proses penelusuran kemampuan dan minat serta pengenalan karir dalam masyarakat, baik karir yang telah berkembang maupun yang mungkin akan dikembangkan. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan suatu proses yang berjalan terus mengikuti pelaksanaan program pendidikan di sekolah tersebut. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan perpaduan pendayagunaan setinggi-tingginya dan potensi siswa serta lingkungannya. Yang kelima, bimbingan karir jangan sampai menimbulkan tambahan beban pembiayaan yang berlebihan. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan bimbingan karir harus menjalin hubungan kerjasama antar sekolah dengan unsur-unsur di luar sekolah yang bersifat saling menunjang fungsi masing-masing serta mengarahkan kepada pencapaian tujuan pembinaan siswa. Kemudian, prinsip-prinsip bimbingan karir yang telah dijelaskan tadi, bila ditelaah dengan seksama, bimbingan di sekolah sangatlah penting untuk diaplikasikan dan diimplementasikan ke dalam bentuk program bimbingan secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan karirnya seperti penelusuran terhadap minat dan kemampuan. Dari sekian banyaknya prinsip bimbingan karir, dapat disimpulkan bahwa bimbingan di sekolah sangatlah penting untuk diaplikasikan dan diimplementasikan ke dalam bentuk program bimbingan secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan karirnya seperti penelusuran terhadap minat dan kemampuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.